Yang berikutnya, Em, Mbak, Mbak Jamilah, udah siap, Mbak? Mbak, silakan. Masih di mute, Mbak Jamilah. Nah, Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. oke, silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ambil ini temanya tentang jilbab. Topiknya Jilbab. jilbab. Oke. Audiennya ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke. Tujuannya itu memahamkan jilbab dan Aku mau anu dulu. Ya, kerudung. nggak apa-apa, nak. Silahkan. Mau hujan-hujanan boleh. Ya, silahkan. Ya, jadi saya ambil tadi itu topiknya Hmm. tentang jilbab kan, karena Hmm. tujuannya ingin memahamkan jilbab dan kerudung. Terus Hmm. judul itu perbedaan jilbab dan kerudung. Oke. Y-nya itu dalil Al-Quran surat tentang jilbab. Al-Quran surat Al-Azab ayat 59. Hmm. Terus kalau surat kerudung An-Nur ayat 31. Oke. Kuatnya itu adalah pakaian luar rumah. Terus definisi tentang jilbab dari Kamus Bahasa Arab, jilbab itu adalah baju longgar yang kayak terowongan Hmm. yang tidak berputus. Terus kerudung itu yang menutup sampai dada di Al-Quran. Oke. Terus mengenalkan mahram dan bukan mahram. Di mana tuh mengenalkan mahram dan bukan mahram? Di Wat. Oh, di Wat. Terus tentang ini di dalam jilbabnya juga itu ada namanya baju mihna. Hmm. Sama ini apa kaos kaki kan. Ya. Kalau haunya itu equal action ya apa sih? How to-nya Call apa? action itu kisah inspiratif seperti kayak turunnya surat Al-Azab itu yang mana sahabat sahabiah Rasulullah itu langsung menutup kayak enkorden itu ya. Terus juga itu yang cerita apa itu yang kena Ummu Zufar yang menemui Rasul karena itu ya penyakit ayan karena dia tidak mau tertingkap tubuhnya dan dia minta doa untuk kesembuhan dan langsung Rasul minta bersabar. Seperti itu sih Pak Ustadz. Baik, baik. Judulnya apa, Bu? Judulnya tadi tuh beda jilbab dan kerudung. Oh, beda jilbab dan kerudung. Baru itu home-nya itu mengajak mengkaji Islam, terus mengajak untuk bersegera memakai jilbab dan kerudung. Oke, baik. Bu Jamila, yang pertama, misalkan kalau kita mau menggunakan judul beda jilbab dan kerudung, maka berarti kan fokusnya perbedaan. Ya, perbedaan jilbab dengan kerudung. Maka why-nya itu kenapa sih kita harus membedakan jilbab dan kerudung? Emang apa masalahnya gitu loh. Nah, Mbak Jamila harus bisa menghadirkan pentingnya perbedaan, memahami perbedaan itu di situ. Gitu. Nah, why itu kalau tadi Mbak Jamilah menyampaikan tentang Al-Ahzab, An-Nur itu justru what itu. Mendefinisikan apa itu jilbab, apa itu kerudung. Nah, kalau why itu belum mendefinisikan, baru begini, misalkan eh misalkan kalau saya pegang handphone, Mbak Jamilah, menurut Mbak Jamilah handphone ini asli atau palsu? Asli. Asli. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Jamilah, apa bedanya handphone iPhone dengan handphone Android? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kalau misalkan
Mbak Jamilah saya kasih handphone iPhone, kira-kira mau nggak? Mau kan dia lebih mahal. Lebih mahal, tapi kan nggak tahu cara ngoperasiinnya. Ya mending Android. Oh, minum Android. Oke, paham ya maksud saya? Gitu. Itulah perbedaan. Ketika kita tidak memahami perbedaan, maka yang mahal pun menjadi tidak mau dipakai. Kenapa? Karena nggak ngerti gitu. Paham nggak maksud saya? Nah, Iya Pak Ustadz. Mbak Jamilah harus memunculkan bahwa apa akibatnya kalau seseorang itu nggak paham perbedaan antara jilbab dengan kerudung. Gitu. Apa kira-kira akibatnya Mbak Jamilah? Kalau orang itu nggak paham. Semua. Kenapa? Dianggap sama semua. Dianggap sama. Apa akibatnya kalau dianggap semuanya sama? Bahwa jilbab itu ya kerudung. Kenapa? Salah beramal. Salah beramal. Apa akibatnya kalau seseorang itu salah beramal? Tertolak. Apa akibatnya kalau amalnya tertolak? Ya masuk neraka. Masuk neraka. Nah kayak gitu. Ini kan khawatir seseorang itu kan. Ibu-ibu, ayo siapa yang kalau keluar rumah pakai jilbab ada? Ada. Oke, baik. Siapa yang ke rumah selalu pakai jilbab? Oke, baik. Pertanyaannya, kalau ternyata salah gimana, Bu? Ternyata kita tidak sedang berjilbab. Lalu kita menganggap kita berjilbab. Kita menganggap berjilbab, Allah bilangnya enggak. Lalu kita menganggap sudah beramal soleh, Allah bilangnya belum. Kita menganggapnya masuk surga, kata Allah, kamu belum beramal. Kira-kira bahaya nggak, Bu? Nah, bisa tuh gak? Ini enak tuh kan? Oh, emang begitu ya, Bu? Iya, ternyata ibu-ibu beda antara jilbab dengan kerudung. Jangan sampai kita sudah beranggapan pakai jilbab, padahal kita baru pakai kerudung. Gitu, baru tuh enak. Oh gitu ya, terus bedanya apa? Baru masuk ke wat. Gitu. Bisa dipahami nggak Mbak Jamilah? Iya Pak Ustadz. Nah baru ke wat tuh. Di watnya, nah apa itu kalau begitu Bu Jamilah? Kerudung itu coba dilihat di surah An-Nur. Oh di dalam surah An-Nur dikatakan begini. Kerudung itu ini. Di dalam surah Al-Ahzab 59 begini. Oh jilbab itu begini. Menurut kamus bahasa Arab jilbab itu begini, kerudung itu begini. Beda nggak Bu? Beda. Jadi yang kita pakai ini apa? Kerudung. Jilbab bukan? Bukan. Maka berarti lagunya salah nggak? Salah. Jilbab putih, lambang kesucian. Teroreng. Itu. Selama ini kita merasa sudah berjilbab, padahal baru pakai kerudung. Nah, kayak gitu itu enak tuh. Jadi Y-nya bisa tuh pakai tadi lagu, ditambahkan tuh. Saya nggak tahu ya di tempatnya Mbak Jamilah ada nggak lagu itu jilbab putih? Ada Pak Ustadz. Nah, itu kan bisa dicontohkan kan itu. Oke, ibu-ibu tahu nggak lagu ini gitu kan? Jilbab putih. Oke, mana yang mana disebut jilbab? Ini salah. Terus yang mana dong? Ginilah pentingnya Bu perbedaan antara jilbab dengan kerudung. Kita suka merasa sudah pakai jilbab. Ayo dong pakai jilbabnya nak. Padahal bukan. Kita merasa sudah berjilbab padahal belum. Terus gimana di hadapan Allah nanti? Dia takut-takutin tuh. Baru masuk ke definisi. Tentang jilbab itu apa, kerudung itu apa. Nah, setelah mengetahui apa itu jilbab, perbedaannya dengan kerudung, how to-nya apa? Gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Gitu. Nah, saran saya sih harus dilakukannya tadi tuh ada beberapa hal. Misalkan yang harus dilakukannya adalah pakai jilbab kalau keluar rumah. Gitu. Jilbab itu tadi apa? Ini. Kemudian sempurnakan dengan kerudung. Itu kan yang ketiga tadi itu kalau misalkan masih belum sempurna kaos kaki dipakai karena kaki itu adalah aurat yang tidak tertutup oleh jilbab misalkan. Itu ada tuh beberapa poin-poin itu termasuk tadi kalau ada meskipun di dalam rumah tapi kalau ada laki-laki yang bukan mahram pakai kerudung dan juga
jilbabnya. Itu how to tuh bisa bla 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 bla, selesai. Gitu. Sudah selesai semuanya dibahas tentang kerudungnya dipakai, diberikan penjelasan seperti apa kerudung yang baik, jilbab yang baik, dijelaskan lagi apa maksudnya, contohnya seperti apa, kemudian tadi kaos kaki gitu kan, kemudian mahram, baru call to actionnya. Nah, tinggal sekarang ayo jangan nunda lagi, setelah tahu perbedaan kerudung dan jilbab dan semuanya sama-sama wajib, maka harus segera dilakukan. Berarti yang masih pakai celana panjang berarti belum menutup. Nah, itu belum sempurna pakaiannya. Yang masih pakai potongan berarti belum sempurna karena belum pakai jilbab. Aduh, tapi kan ribet Ustazah atau Bu. Yuk coba lihat kisah sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan tuh di call to action tentang kisah sahabiah. Dapat tuh, ya, tidak perlu menunggu. Yuk kita berkerudung dan berjilbab. Kenapa? Karena sangat berbeda antara kerudung dan jilbab. Dua-duanya harus dipakai ketika keluar rumah atau bertemu dengan non mahram. Selesai. Gitu Mbak Jamilah. Dapat nggak? Iya, Pak Ustadz. Berarti Gitu. salah di Y-nya Pak ya, Pak Ustadz. Iya, wanya pakai yang tadi tuh lagu atau apalah gitu kan. Yang sering terjadi salah kaprah memahami tentang jilbab. Gitu. Nah, call to actionnya bisa ditambahkan dengan mengkaji Islam. Nah, biar tidak keliru lagi, maka saya mengajak ibu-ibu ngaji Islam dengan intensif, biar lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, memahami syariat Islam yang lain, tidak hanya jilbab dan kerudung. Selesai. Gitu. Oke, bisa dipahami, Mbak Jamila? Ya, Oh, jazakumullah khairan. oh iya kok. Ada pertanyaan? Tadi itu bisa diulang Kak, Pak yang Y-nya itu. Oh, nanti dicek lagi di rekamannya ya. Jadi Oh iya. Mbak Jamila bisa menyampaikannya dari sisi salah kaprah ya, salah kaprah tentang jilbab ya, tentang jilbab termasuk lagu gitu kan, salah tentang lagu, tentang jilbab gitu kan. Baru tuh apa akibatnya nih kalau salah tentang memahami tadi seolah-olah kita merasa sudah berjilbab padahal belum. Berarti kita seolah-olah sudah taat padahal belum. Coba apa akibatnya Bu? Kita merasa taat tapi belum. Nah, itulah pentingnya. Jadi di Y itu Mbak Jamilah harus menyadarkan audien betapa pentingnya memahami perbedaan jilbab dan kerudung. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Baik, cukup Mbak Jamilah.